Trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan pendermologi harian. Hari ini hari Jumat 16 April 2021 mengakhiri minggu ini. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik di hari Jumat ini. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan bisa disampaikan lewat komen YouTube atau lewat DM Instagram. Insya Allah setiap pertanyaan bakal saya balas. Dan insya Allah malam ini saya akan membuat konten netizen bertanya cuan-cuan saya menjawab yang akan saya upload besok. Jadi karena sudah banyak pertanyaannya dari yang kemarin-kemarin sudah tanya, bakal saya jawab malam ini di konten itu dan saya upload besok, mungkin antara pagi atau siang. Terus juga insya Allah besok saya akan bikin konten tentang, untuk saya upload besok juga ya, sharing-sharing trading hari Sabtu. Itu saya akan membuat konten tentang dividen dan dividen trap, karena teman-teman tahu kita udah mulai masuk ke bulan-bulan dividen. Tuh, jadi yang ada pertanyaan silakan sampaikan saja dan akan saya balas jawab malam ini dan diupload besok. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja ya. Like, comment, share, atau subscribe. Tapi itu benar-benar sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Dan langsung aja. Oh ya, jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena bakal ada konten setiap hari. Senin sampai Jumat ada analisa harian, terus juga ada netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab, tapi tidak rutin ya. Kalau udah kekumpul aja, kumulatif untuk yang itu. Lalu hari Sabtu ada sharing-sharing trading tentang metode trading, dan di hari Minggu ada saham-saham potensial. Jadi stay tune terus di channel Cuan-Cuan Saham. Langsung aja kita masuk ke order flow dulu. Hari ini asing net buy total 251 miliar, jumlah yang cukup besar tapi tidak begitu besar ya. Dengan mungkin kita mulai dari net buy dulu. Net buy terbesar masih dipegang Era Jaya Swasembada yang hari ini juga naik tinggi, nanti kita bahas ya. Lalu setelah itu ada Astra International yang mulai diakumulasi asing juga setelah kemarin dia koreksi karena didistribusi asing. Lalu setelah itu ada Hardware dengan jumlah 29 miliar. Setelah itu ada BCA, Bank Mandiri, dan TBIG, Tower Bersama Infrastruktur. Lalu untuk net foreign sale yang paling tinggi dipegang oleh Bank BRI, itu 35,5 miliar, setelah itu ada Bank BTN 33,6 miliar, dan MNCN 27,2 miliar. Tuh, langsung aja kita masuk ke IHSG dulu. Hari ini IHSG ditutup plus ya sebenarnya. Ini plus 0,11, tipis di atas closing kemarin, tapi candle-nya merah karena dibukanya di atas ya. Terus ke bawah, tapi closingnya cukup bagus, closingnya plus, dan saya melihat sebenarnya bagus dan sudah mendekati target kemarin ya. Karena kemarin saya bilang targetnya itu adalah high ini kan high 6113, bottomnya udah kelihatan, harapannya ini bisa jadi high. Entah nanti dia bisa ke bawah sekali lagi, bikin cup handle, kalau enggak ya langsung breakout langsung ke atas gitu. Mungkin cup handle-nya atau pattern pembalikannya udah di intraday candle kecil gitu. Cuman yang pasti untuk target menurut saya masih harus nge-break ini dulu, 6113. Kalau misalkan 6113 udah berhasil di-break, bisa closing di atas itu ya, saya yakin target IHSG bisa ke sini nih, 6200 sekitar sini nih untuk ke arah penan atas ya ini. Dan kalau misalkan berhasil breakout ya jatahnya IHSG ngebut. Itu harusnya seperti itu. Jadi masih sama, kita masih ada di range mungkin sekitar 6000 ya, 6.000-an, atau low hari ini 6060. Jadi mungkin low hari ini bisa dijadikan support, dan juga low kemarin ya, low kemarin kan 6027 ya. Ini sekitar 6030, low hari ini 6060. Jadi dia sudah mengarah ke atas, cuman baru kepentok resisten doang. Ini resistennya nih, pucuknya ini. Jadi kita masih, karena closingnya di sini, kita masih di range antara 6.000 sampai 6.100. 6.115 ini. Kalau misalkan bisa breakout, harusnya bisa kembali ke atas. Untuk IHSG, jadi tinggal menunggu bersabar. Dan kalau misalkan saya lihat arahnya sudah bagus. Ada apa ya? Banyak ini juga Ramadan, maksudnya banyak katalis-katalis juga. Kayak misalkan ya ketika Ramadan itu kan pasti ada, bentar lagi ada THR, itu yang menyebabkan uang beredar di masyarakat tuh banyak. Nanti di situ biasanya konsumsi itu jadi tinggi lagi. Jadi kalau misalkan konsumsi tinggi, ya produk-produk
yang perusahaannya ada di bursa saham tuh bakalan dibeli lagi gitu. Misalkan contoh kayak mobil banyak yang beli, rumah banyak yang beli, udah dikasih stimulus juga, handphone, terus juga baju-bajuan dan lain sebagainya. Tuh, jadi mungkin kalau untuk sekarang ya siklusnya baru ke arah situ kalau menurut saya. Tuh, selain itu juga ada kabar bagus ya. Nah, ini US government bond ini yang menyebabkan kita kemarin koreksi dari akhir Januari ini. Jadi ini adalah obligasinya Amerika 10 tahunan ya. Dan ya ini apa ya, opsi lain dari saham gitu. Jadi ketika ini naik, obligasi ini naik, investor-investor besar bakalan lebih suka dengan yang namanya obligasi ini. Karena ya ini kan lebih aman gitu secara obligasi di negara yang sangat superpower. Jadi kayak apa ya, chance untuk gagalnya tuh kecil, chance untuk collapse-nya tuh kecil sekali gitu. Ini sangat aman dan yield-nya pun semakin besar. Makanya kemarin-kemarin uang banyak yang lari ke sini. Tapi kalau misalkan kita lihat dia uptrend-nya pertama udah patah, selain itu dia udah double top dan ini udah jebol, udah pullback, ya harusnya arahnya ke bawah. Dan ketika dia arahnya ke bawah, orang-orang bakal masuk ke instrumen-instrumen lain lagi, big money itu, dan harapannya Indonesia, pasarnya Indonesia juga kecipratan. Itu yang bikin IHSG bakalan kembali lagi. Itu kalau menurut saya salah satu katalisnya. Karena ya ketika kita ngomong mungkin obligasi ini yieldnya berapa persen, misalkan kita anggap 5% gitu ya, terus kita mikir tuh, daripada yield cuma 5% kan mending saham, kayak dividen bisa 10%, capital gain bisa sekian persen. Ya bener, itu kita pikiran retail gitu. Uang kita berapa sih? Mungkin yang uangnya miliaran pun tidak seberapa di sini. Tapi kalau misalkan kita ngomongin big money di sini yang uangnya mungkin triliunan, ribuan miliaran dolar mungkin ya, bisa ya dia ketika benar kalau misalkan bisa untung di saham gitu ya cuannya gila-gilaan, tapi ketika saham itu merugi ya dia gila banget, turun 1% aja udah minus berapa miliar dia kayak gitu. Jadi mereka tuh dalam mengambil keputusan tuh beda lah sama keputusan retail kita ini. Sama kalau misalkan kita tahu ya untuk BPJS itu, kalau misalkan dia jual minus portofolionya BPJS itu bisa kena kasus korupsi itu manajer investasinya. Jadi ya itulah, untunglah kita ini retail juga, dan ya tugas kita mengikuti uang-uang besar itu kayak gitu. Nah, saya melihat ini obligasinya pemerintah US ini yang 10 tahun ya udah kayak gini, harapannya pasar-pasar di emerging market kayak negara berkembang kayak kita gini bakal kecipratan duitnya lah yang pada kabur dari sini. Ya harapannya uang-uang itu nggak masuk ke kripto. Tapi kalau menurut saya kalau uang-uang institusi-institusi besar itu terlalu riskan sih kalau masuk ke kripto, karena resikonya besar sekali. Jadi mungkin ya opsi mereka bisa ke saham gitu ketika obligasi ini jelek. Tuh, jadi ini salah satu katalis yang juga menurut saya bakalan mengangkat IHSG. Tuh. Langsung aja sekarang kita masuk ke beberapa saham pilihan. Mungkin kita mulai dari Bank BRI dulu ya, yang hari ini dijualin. Tapi jumlahnya kecil, santai aja. Tidak perlu panik. Benar dia minus 1,59%, tapi net sell asingnya hanya sekitar tunggu sebentar, nih RTI saya kok error nih. Aduh, RTI-nya kok malah error nih punya saya nih. Ya, nantilah, ini saya refresh nggak keluar nih RTI saya. Jadi mungkin kita ke teknikalnya dulu aja. Yang pasti tadi kan sudah saya sebutkan kalau BRI itu jualannya nggak begitu besar ya, asing kalau dibandingkan kemarin waktu dia buyback gitu. Jadi ini juga hari ini koreksi. Kemarin memang saya bilang bagus udah closing di atas 4.400. Cuman kalau misalkan kita lihat ya dia udah kembali ke bawah 4.400 lagi. Berarti ya untuk sekarang support ada di area 4260-an nih, alias di garis trendnya ini. Seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat hari ini pun koreksinya volume kecil, jadi harusnya aman. Seperti itu. Dan target kalau menurut saya masih sama, itu masih di sekitar 4.400 ya. Nanti kalau misalkan 4.400 bisa breakout, baru dia bisa ke atas. Yang pasti sekarang resiko udah kecil Bank BRI ini, kecuali dia sampai jebol 4.100 itu wajib exit, gitu aja. Itu untuk Bank BRI. Next kita ke Bank
Bank BTN kali ya yang dijualin asing kedua juga. Overall masih aman Bank BRI, cuman dia di range 4.400 sampai 4130 lah, 4180 Fibonacci kemarin. Nih ya, Bank BTN sebenarnya ini peluangnya besar Bank BTN ini. Dan resikonya sudah kecil juga. Kenapa? Karena dia udah masuk ke area demand ya. Ini area krusialnya Bank BTN nih. Tuh. Dan bahkan hari ini pun low-nya udah di atas low kemarin. Ini kan low-nya 1570 ya. Hari ini low-nya 1575. Setidaknya naik 1 poin lah. Cuman kalau misalkan kita lihat dalamnya masih terlihat big distribution gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari segi teknikal, ini resiko Bank BTN ini udah kecil sekali. Artinya kalau teman-teman baru mau entry atau pengen average down, ya harusnya ini oke gitu loh. Dan stop loss bisa taruh aja di bawahnya 1570 ini. Jadi misalkan sekarang masuk di 1580, kalau misalkan dia jebol 1570, kasihlah 2% di bawah 1570. Jadi misalkan gini ya, trading plan-nya. Ini kan 1570 nih. Kita kasih 2%. 1570. Kita kasih 2%. 2,5% lah ya. Nah, nih. Kita masuk di area 1570, lalu stop lossnya di area 1530. Ini resiko udah kecil karena ini dia di area demand-nya gitu. Mungkin nanti bakalan ada konsolidasi candle kecil gitu dan baru mantul ke atas. Peluang sih kalau menurut saya, dan kalau menurut saya katalisnya pun bagus. Terus kalau misalkan kita tahu ya, pendapatannya Bank BTN itu juga naik banyak tahun 2020 kemarin. Tuh, sebenarnya bukan naik banyak, tapi tahun 2019 itu kuartal 3 sama kuartal 4-nya itu dia minus. Jadi ketika tahun 2020 kuartal 3 4-nya plus, ya itu kerasa kayak naik banyak sekali. Tapi ya kalau saya melihat masih bagus sih. Terus juga Bank BTN ini valuasinya tergolong murah karena dia di bawah PBV 1 ya, dibandingkan bank-bank yang lain. Seperti itu. Terus juga baru banyak katalis seperti yang rumah-rumahan lah. Pokoknya ini hubungannya sama properti kalau Bank BTN ini. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini resiko kecil. Kalau teman-teman pengen punya Bank BTN ya, atau pengen average down, nanti ketika dia mantul, ya udah setidaknya minus berkurang gitu. Yang pasti ini, dan toleransi akhir ya nih di bawah di 1530 ini udah bagus. Stop loss di 1530 ini. Resiko udah kecil. Target pertama ya menurut saya kesini dulu sekitar 1660. Kalau misalkan bisa breakout 1660 bakalan jadi support, terus dia bisa kesini nih 1735. Dan kalau 1735 bisa breakout, menurut saya bakalan cakep ini Bank BTN. Tuh. Untuk Bank BTN, terus setelah itu kita ke MNCN. Nah, MNCN juga sebenarnya dia di area yang low risk, resiko kecil ya. Cuman kalau misalkan kita lihat hari ini koreksinya itu volumenya cukup besar, jadi mungkin bisa terjadi sesuatu. Cuman kalau misalkan kita lihat dari sisi positifnya, menurut saya lebih banyak sih. Pertama, dia ada di area demand, itu pertama ya, kelihatan di sini dia mantul di sini resisten, di sini support, terus di sini jadi resisten, di sini jadi support, di sini jadi resisten, di sini jadi resisten, terus di sini breakout, akhirnya kembali ke sini lagi. Dan kemarin pun udah mantul. Kalau misalkan hari ini koreksinya volume kecil, besok Senin saya masuk. Cuman karena hari ini volumenya cukup besar, jadi mungkin agak harus lihat dulu besok Senin gimana gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman agresif, menurut saya ini level yang resikonya udah kecil gitu. Kenapa? Pertama, kita lihat dari Fibonacci ya. Kita tarik dari swing sini. Nah, dia sekarang tepat di area 0,618 di 930. Kalau misalkan teman-teman masuk di 930 terus pasang stop loss di bawah 890, menurut saya itu udah trading plan yang sangat bagus. Kenapa? Ya karena dia udah low-nya terakhir aja di sini. Terus setelah itu 910 juga ada support Fibonacci 0,65. Setelah itu 900 juga ada support psikologis. Jadi misalkan kayak gini ya trading plan-nya. Masuk di area 930, stop loss-nya di bawah 910. Misalkan stop loss-nya 890 lah. Nah ini resikonya 4%. Untuk target menurut saya dia bisa ke sini nih. Harusnya ya kalau dia bisa breakout sini, dia bisa breakout 1000, karena 1000 itu resisten klasik ya. Kalau klasik resisten ya, klasik juga ada ini kelihatan sekali. 1000 ini resisten klasik, setelah itu juga resisten psikologis. Kalau misalkan dia bisa breakout 1000, menurut saya targetnya bisa ke sini 1070-an nih, ke downtrend channel inilah. Dan kalau misalkan breakout downtrend channel, harusnya dia bisa ke sini karena mungkin ini pattern continuation ya, falling wedge seperti itu.
Nah, ini menarik sih harusnya MNCN ini. Cuman ya itu minusnya, dia hari ini koreksinya agak besar. Dan kalau misalkan kita lihat dalamnya dari trading hari ini, nah ternyata masih terjadi big distribution dari broker CS, AK, RE, KZ gitu ya. Tuh, cuman kalau misalkan kita tahu juga ya, MNCN ini kan kayak apa ya, ikatan cinta. Nah tuh, siapa yang emaknya nggak nonton ikatan cinta, pasti banyak ya yang orang tuanya atau bahkan pendengar-pendengaran di sini, pendengar-pendengar cuan-cuan saham yang nonton ikatan cinta juga. Itu kan kayak impresinya tuh sangat besar ikatan cinta itu. Ada datanya, saya pernah baca suatu artikel gitu, dan itu untuk iklan tuh pendapatannya gila sekali gitu dari ikatan cinta itu. Kayak misalkan kalau misalkan kita nonton juga ada iklan Shopee, terus ada iklan Mayora juga, Sido muncul juga, banyak iklan-iklan lah di situ, dan itu kan jadi pendapatan yang bagus buat MNCN. Cuman overall di luar dari katalis, kalau misalkan kita melihat dari level-level bagusnya ya ini dia ada di area yang sangat murah, Fibonacci 0,618. Tuh, setidaknya kalau misalkan dia nggak naik, resiko teman-teman di sini tuh sudah kecil. Karena dia itu tadi setidaknya resiko tuh 4% aja. Target ya bisa ke atas, tinggal jaga trailing stop aja. Kalau dia bisa breakout 1000, saya yakin bakal tinggi nih targetnya. Dan kalau menurut saya ya, ini MNCN tuh salah satu view jangka panjangnya itu sebenarnya bagus. Cuman dia belum berhasil comeback. Kenapa? Dia ini habis downtrend dari tahun. Saya nggak pom-pom ya, saya juga belum punya barangnya ini. MNCN ini, saya nggak pernah mau pom-pom. Ini ya. Dia ini downtrend dari tahun 2013 MNCN ini. Dan neckline-nya ada di sini. Dan kalau saya lihat, dia ini bisa potensi membuat yang namanya double bottom. Ini kan bottom 1, bottom 2 ya, di view yang besar. Cuman ini baru koreksi. Dan kalau menurut saya ini continuation kok, bullish continuation. Entah ini falling wedge atau flag, mungkin bisa juga ya. Tuh. Dan kalau dia nge-break ke atas, ya udah, menurut saya ada potensi ke sini bisa 1300 ini untuk sekelas MNCN ya. Kalau menurut saya. Cuman ya ini bukan target 1 hari 2 hari. Mungkin ya bisa bahkan sampai akhir tahun pun bisa juga gitu. Yang pasti itu tadi, kalau misalkan teman-teman pengen masuk MNCN, areanya sudah aman di area 930 itu. Tinggal sesuaikan resiko dan trading plan-nya. Next kita masuk ke yang net foreign buy, mungkin dimulai dari ERA ya. Karena banyak yang request juga kemarin. ERA ini sebenarnya dia udah diakumulasi banyak. Kalau misalkan teman-teman mau lihat ya, oleh asing, dan bahkan hari ini pun juga dia big akumulasi dari AK ini. Ini juga dari bandar volumenya naik terus, dan juga dari bandar movementnya dia setelah 9 April ini naiknya gila-gilaan. Tuh, setelah 9 April ya. Dan kalau kita lihat foreign flow juga naik, yang artinya apa? Bandarnya ERA ini untuk saat ini asing begitu. Dan ini juga salah satu perusahaan yang dapat katalis sangat bagus ya menurut saya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman ingat ya, kita ini kan sekarang udah ngapa-ngapain serba online. Mau kerja juga online. Mungkin ada beberapa yang masih work from office ya. Tapi kan udah mayoritas itu kan orang-orang udah work from home. Setelah itu juga ada yang namanya pelajar yang belajarnya juga sekarang udah pakai HP, pakai internet seperti itu. Jadi apa ya, itu salah satu katalis yang bagus. Mungkin kemarin ERA belum punya katalis kayak gitu, dan ini kan salah satu proxy HP ya, dan bahkan satu-satunya proxy HP yang IPO di Indonesia itu kan ERA Jaya Swasembada ini. Jadi menurut saya ini salah satu perusahaan yang punya katalis bagus. Dia juga jangka menengahnya masih uptrend karena masih di atas MA50 ya, seperti itu. Terus dia juga masih diakumulasi, apalagi ini udah mau lebaran, pasti banyak juga orang-orang yang dapat THR tuh dibawa lari ke handphone tuh pasti banyak juga lah. Seperti itu, entah handphonenya buat senang-senang atau buat sekolah, itu pasti banyak seperti itu. Dan ini dia udah mau menuju all time high-nya ya. Oh, belum. All time high-nya di sini 700. Apakah bisa? Kalau menurut saya ya bisa-bisa aja sih. Saya kira ini cup handle, tapi mungkin tidak ya, karena yang ini terlalu bawah seperti itu. Yang pasti yang saya lihat di sini ini adalah suatu bullish continuation, pattern bullish continuation ya. Dia naik, terus di sini konsol, breakout, terus naik.
seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau entry di area retracement-nya dia, mungkin bisa di dekat sekitar sinilah, terdekat tuh 600 sampai 610. Itu base entry-nya untuk saat ini ya, kalau mau buy on weakness. Kalau misalkan mau buy on breakout, dan menurut saya tidak masalah ya untuk saham kayak gini. Kenapa? Karena dilihat dari bandarnya sangat agresif ya. Ya mungkin bisa tunggu kalau dia udah breakout 680 ini, atau bahkan main di all time high aja ketika dia breakout 700. Jadi nanti ini kan bentar lagi udah mau 700 nih, dan ketika dia udah breakout 700 kita baru entry, dan ya udah tinggal ikut naik di all time high pakai moving average. Masih menarik era ini, mau kedatangan katalis juga saham-saham retail kayak gini ya. Tuh, lihat dari akumulasinya juga sangat cakep. Base entry-nya itu tadi buy on weakness sama buy on breakout-nya. Buy on weakness-nya 585 sampai 610. Buy on breakout-nya di 700 seperti itu. Next kita ke Astra yang masih di akumulasi asing. Ini kayaknya udah mau berbalik arah sih, ini harusnya Astra ini. Masih mirip sebenarnya sama kemarin hari ini, tapi dia 0%. Walaupun candle-nya merah ya, karena dia open-nya di atas lalu closing-nya di bawahnya. Jadi candle-nya merah tapi sebenarnya 0%. Hari ini tidak naik, tidak turun dari closing kemarin. Kemarin setelah terjadi yang namanya divergence ini, harga ke bawah tapi RSI ke atas ya, indikator ke atas, itu artinya tren penurunan itu sudah semakin melemah, dan artinya ada tanda-tanda pembalikan arah, sudah menarik. Kemarin saya sudah rekomen di dekat 5.000, karena itu ya biasanya 5.000 itu apa ya, angka bagusnya lah buat Astra ini. Dan oh ya, satu tips ya teman-teman ya, kalau misalkan saya bilang titik entry point aman di sekitar 5.000 gitu ya, teman-teman nawarnya jangan pelit-pelit juga ya. Maksudnya kalau nggak pasti dapat di 5.000, misalkan bisa nyicil dari 5.100, tapi nyicil gitu, jangan all in di 5.100 kalau nangkep pisau jatuh. Misalkan kalau teman-teman udah yakin sama analisanya, tinggal masuk ya nyicil. Kayak ini kan ASI ini kan nyatanya dia nggak nyampe 5.000 kan, dia low-nya cuma 5.025. Artinya kalau teman-teman antri di 5.000 nggak bakalan dapat barang di situ. Nah mungkin bisa nyicil dari 5.100, kayak 5.100 masuk 40%, nanti 5.050 masuk 60% kayak gitu. Terus kalau misalkan dia jebol 5.000 cut loss kayak gitu. Jadi kayak ya bisa lah amannya tak pasang 1 tick 2 tick di atas supportnya gitu, biar masih dapat harga yang bagus tapi tidak ketinggalan seperti itu. Itu untuk Astra, dan targetnya ya dia ada di sekitar 5.500 ini, masih sama. Kalau misalkan bisa breakout 5.500 baru menarik, mungkin dia bisa ke 5.750 sampai 6.000. Itu untuk Astra. Next kita ke EZ Hardware, ini salah satu saham retail juga ya. Retail yang dimaksud ini bukan investor retail ya, tapi usahanya di retail dia ini. Nih dia juga udah mantul dari koreksi downtrend ini ya, seperti itu. By chart sebenarnya dia masih sideways dari tahun 2019, karena kalau setahu saya EZ Hardware ini pernah keluar dari suatu indeks, itu yang menyebabkan bandar asing ada yang keluar. Tapi kalau dilihat dari teknikal ya sebenarnya udah lumayan oke. Dia sudah tidak membuat lower low lagi, kemarin mentok di 1365 ya, seperti itu. Dan dia baru menuju area demand-nya di sini nih sekitar 1.500 ini ya, yang warna pink ini. Dan menurut saya ya ini 1.500 ini cakep untuk entry area 1.500. Dan kalau misalkan nanti dia bisa breakout, itu bakalan cakep banget sih. Dan kelihatan juga ini ada divergence juga ya, bullish divergence, harganya turun yang atas ini tapi indikatornya cenderung ke atas. Dan kalau misalkan dia bisa sampai breakout ini, harusnya dia bisa comeback sih ini EZ Hardware ini. Jadi base entry-nya untuk sekarang ya, kalau mau buy before breakout itu di sekitar 1.500. Mungkin bisa budgetin 2 kali pembelian, takutnya dia koreksi sekali lagi 1.500 masuk 60%, karena kayaknya sudah susah untuk turun lagi ya. Dia udah mau dapat katalis, mulai diakumulasi asing juga. 1.500 masuk 60%, nanti misalkan sampai ke 1.400 masuk 40% kayak gitu. Untuk target breakout sini dulu lah, breakout 1575, breakout 1600 dah kita bulutin ya. Itu pasti downtrend channel sama support resisten klasik ini udah ke breakout semua 1600 itu. Dan kalau misalkan bisa breakout, harusnya minimal dia bisa ke sini 1850. Ingat ya, ini saham-saham yang katalisnya baru bagus, saham-saham retail ini udah kelihatan pergerakannya mulai diakumulasi. Tuh, untuk EZ Hardware. Ya, udah kelihatan ada akumulasi juga dari broker CS ini. CS, DX, sama KZ.
cukup menarik. Banner juga arahnya udah ke atas, mulai dari 2 Maret. Tuh, seperti itu. Jadi mungkin bisa ya itulah, cakep kalau menurut saya ini S1, resikonya kecil kalau teman-teman pengen masuk. Next kita ke BBCA yang diakumulasi asing juga, cuman jumlahnya kecil ya, cuman 25 miliar doang. Hari ini nggak kemana-mana sih hitungannya. Mungkin hari ini dia memverifikasi area 31.300 ini. Kelihatan ya, dia turun tapi naik lagi, udah mantul dari trend line-nya juga. Seperti itu, sampai low-nya ke sini. Walaupun candle-nya merah, cuman kalau menurut saya masih cakep. Di dekat 31.300 ini masih base entry-nya kalau teman-teman pengen punya BBCA. Dan untuk target bisa ke sekitar 33.000. Target pertama 33.000 dulu. Kalau misalkan 33.000 breakout, itu saya yakin bakalan tinggi itu. Selain BBCA juga bakal ngangkat IHSG-nya. Next kita ke Telkom. Telkom ini juga dia baru di area demand ya. Hari ini candle-nya pun udah menarik. Tuh ada hammer ya, setelah kemarin 2 kali tweezer bottom. Ini yang namanya tweezer bottom, walaupun tidak ditemukan di downtrend ya. Karena harusnya kalau misalkan di sini sama sini tweezer bottom ya itu cakep banget. Tapi dia turun di sini udah mulai naik, di sini ada tweezer bottom. Jadi nggak tahu ini apakah konfirmasi tweezer bottom atau enggak. Cuman yang kita lihat hari ini candle-nya pun bagus, ada hammer ya. Dia mantul dari area demand. Itu yang kemarin saya bilang. Kalau misalkan teman-teman entry Telkom di 3.300 itu resiko kecil. Kenapa? Karena itu area demand-nya. Jadi tugas kita sebagai trader itu kita harus tahu di mana area demand-nya atau support atau resisten. Jadi ketika kita mau pasang posisi, kalau misalkan kita masuknya di sini dah di 3.400 itu kan resikonya besar karena support kuatnya dia ada di sini 3.300. Tapi ketika kita masuk di 3.300 pasang stop loss 2%, ya udah resiko kita cuma 2% aja kayak gitu. Dan ini terbukti kan? Telkom ini mantul tepat dari 3.300 juga. Yang ini low-nya sampai 3.300 ya. Seperti itu. Untuk target kalau menurut saya dia harus kembali ke dalam trend line-nya hijau ini dulu. Pertama. Kedua, itu ada di area sini mungkin ya, sekitar 3440. Itu juga resisten klasik. Tuh, kelihatan sekali ya. Dan next, dia baru bisa ke area 3.600. Kalau misalkan 3.600 breakout, harusnya Telkom ini ngebut. Karena kalau misalkan kita lihat ya, dia masih ada utang juga. Ini ada gap di 3710 dan belum tutup. Tuh. Cakep ini harusnya untuk Telkom ini. Tinggal tunggu waktu aja. Cuman ya ini saham-saham yang geraknya bukan 10% 20% ya. Jadi harus sabar. Mungkin lebih oke buat yang teman-teman punya kerjaan, kantoran, masuk ke saham kayak gini, deket-deket area demand ini oke lah, tinggal pasang stop loss aja. Ini juga kelihatan kalau mungkin bullish penan ya. Seperti itu, tinggal tunggu breakout aja. Next kita ke mungkin losersnya hari dulu, kita cek dulu. Tadi udah ya sebenarnya, ada MNCN, BBTN, BBRI juga udah, Unilever udah, Pegas kali ya. Nih, Pegas kemarin saya udah ini toleransi sih terakhir sebenarnya 1270 ini untuk Pegas ini. Ini agak PR sebenarnya untuk Pegas ya. Karena dia udah keluar dari area demand-nya. Ini yang dimaksud dengan jebol support kuat tuh kayak gini. Cuman kalau misalkan kita cari sisi bagusnya, dia udah mulai masuk area oversold dan bahkan udah ada pantulan ya. Ini udah tidak membuat lower low, ini juga sudah tidak membuat lower low. Cuman kalau misalkan kita tahu konsepnya, yang sebelumnya sini area demand, area pink ini 1270 sampai 1360 ini sekarang udah jadi area supply alias resisten kuat sekarang ini. Nah, saran saya ya, tapi bebas teman-teman sendiri-sendiri, keputusan kembali ke teman-teman sendiri. Kalau teman-teman sekarang punya barang dan baru nyangkut, ketika nanti dikasih kesempatan pullback ke sini, setidaknya dia nutup gap atau enggak. Kalau misalkan nutup gap ya ke 1300, dah jual aja. Karena itu mungkin bisa konfirmasi atau pullback dulu. Nah, jadi nanti mungkin skenario seperti ini. Dia nutup gap, ini pullback-nya ya, setelah dia breakout, terus tahit lu baru turun. Kalau menurut saya bisa terjadi seperti itu. Cuman itu kalau skenario negatifnya dan kalau teman-teman pengen keluar. Tapi kalau teman-teman pengen hold, sebenarnya sekarang pun dia juga ada di area support juga. Ini support barunya dia ya. Area sini 1150 sampai 1175 ini support terdekatnya. Seperti itu. Jadi tinggal, yaitu analisa menurut saya tinggal disesuaikan teman-teman sendiri. Nah, kita coba masuk ke gainersnya sekarang. Mungkin kita mulai dari
RALS kali ya. Ini juga salah satu saham yang bagus. Baru dapat katalis. Kalau untuk RALS ini dia baru di buyback sama RALS-nya sendiri. Kelihatan dia udah mulai mantul naik. Hari ini juga naik 10% dengan volume yang sangat besar ya. Jadi RALS ini salah satu Ramayana lah, saham retail. Jualan retail itu kan bagus pada masa-masa Ramadan kayak gini, mau THR-an ya, mau lebaran itu. Dan dia juga dapat katalis baru di buyback sama perusahaannya sendiri. Buyback itu membeli sahamnya sendiri gitu. Ibaratkan kayak misalkan ya, saya punya perusahaan, saya IPO, terus saya sudah punya duit sebagai pemilik, saya beli lagi tuh saham yang beredar biar untung buat saya semakin besar. Nah, kira-kira yang terjadi seperti itu. Nih, untuk RALS ini. Jadi kalau menurut saya sih arahnya ke atas. Dan kalau nggak salah budget buybacknya, kalau saya tadi lihat beritanya itu sekitar 350 miliar. Coba kita cari beritanya ya, buyback RALS. Nih budget buybacknya RALS ini 350 miliar. 8 Maret ya, 8 Maret kita coba cari yang lebih dekat, 6 jam yang lalu nih dari IDX Channel. Jadi sumbernya terpercaya ya. Buyback saham Ramayana siapkan dana 350 miliar. Nih. Terhitung mulai dari 15 April. Berarti mulai dari kemarin hingga 14 Oktober. 350 miliar ya budget dia. Dan kalau misalkan kita lihat dari 15 kemarin sampai 16 sampai hari ini ya, kan mulai dari 15 sampai hari ini 16 April, dana yang kepake itu baru 38 miliar dari broker ZP ini. Artinya dia masih punya dana sekitar 310 miliar ya, karena udah dipakai kira-kira sekitar 40 miliar. Jadi dia masih punya budget 310 miliar untuk buyback. Dan kalau misalkan kita lihat, dia kepakai 35 miliar alias sekitar 10% dari dana aja udah naik 10% gitu. Ini kayak hitungin asumsi mudah aja ya, di luar dari analisa yang lain. Nah, kalau misalkan kepakai 100%, apakah harganya bakal naik 10 kali lipat? Ya nggak tahu juga saya gitu. Cuman sesuatu yang saya melihat menarik ya, kalau misalkan RALS ini bisa sampai breakout 980, kalau menurut saya bakalan cakep banget. Kenapa? Karena mungkin ini bisa terjadi yang namanya cup handle ya. Di sini cup, kelihatan di sini resisten juga. Ini cup besarnya sama ini handle ya, calon-calon. Tuh. Jadi mungkin kalau untuk sekarang ini kan juga dia ada breakout resisten ya. Base entry-nya ada di sekitar 825. Tuh, targetnya ada di sekitar 980 untuk jangka menengah, mungkin sampai lebaran lah. Tuh, kita ngikutin buyback-nya dia aja. Logikanya kayak tadi tuh. Kepakai 10% budget aja udah naik 10% gitu. Apalagi nanti kalau misalkan udah dipakai 100% budgetnya dari 350 miliar, kan baru kepakai 38 miliar kan buybacknya. Seperti itu. Dan kalau 980 ini breakout, harusnya tinggi targetnya dia ini. Buy technical ya. Bukan buy buyback lagi, tapi buy dari teknikalnya ya, targetnya segini. Sama kayak panjang cup-nya. Nih. Ke sekitar 1.500. Tuh, bisa sekitar hampir satu bagger tuh. Kalau 800 ke 1.600 ya. Kalau 1.500 ya mungkin naik 90%-an. Ini saya nggak muluk-muluk, saya cuman kayak melihat yang namanya ada potensi aja. Masalah tereksekusi atau terjadi atau enggak, itu udah bukan urusan saya, urusan bandar, udah bukan urusan retail ya. Kita cuman bisa menempatkan posisi. Habis itu ikutin aja. Ini arahnya mau kemana. Cuman kalau saya lihat, harusnya RALS ini menarik. Dilihat dari segi manapun, bandarmologi maupun teknikal. Cuman ingat, saya nggak pom-pom, saya juga belum punya barangnya. Silakan teman-teman kalau pengen masuk, punya analisa dan trading plan sendiri. Tuh, next kita bahas apa ya? Mungkin udah dulu aja gitu ya. Untuk yang selanjutnya, ini yang untuk hari ini saya cukupkan dulu. Untuk yang selanjutnya nanti saya bahas di malam ini di netizen bertanya, cuan-cuan saham menjawab. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen aja di YouTube atau bisa di DM Instagram. Nanti saya balas, saya buat kontennya malam ini dan saya upload besok untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Kalau misalkan ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan kalau misalkan agak ada noise di konten hari ini, saya mohon maaf juga.
Terus juga support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, mungkin itu dari saya. Terus juga ya saya suka sama mungkin ini agak curhat ya. Ketika saya membangun Cuan-Cuan Saham ini, ketemu teman-teman semua itu saya merasakan sebuah lingkungan yang bagus di YouTube ini gitu. Kayak ya saya juga merasakan support dari teman-teman gitu. Jadi saya pun juga kalau misalkan saya baru malas-malasan gitu kayak ya kayak aduh ini yang supportnya udah banyak nih. Kalau saya malas-malasan gak enak sama yang pada nungguin gitu. Jadi kayak ya anyway, terima kasih sekali buat teman-teman supportnya yang support terus ya. Banyak, saya selalu memperhatikan kok, dan komen-komen itu selalu saya baca. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih, dan ya stay tune terus lah. Semoga kita bisa maju bersama, teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari Cuan-Cuan Saham, dan saya juga dari Cuan-Cuan Saham juga bisa berkembang lebih besar. Terima kasih sekali, sekian dari saya, dan salam cuan.